meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di episode kali ini kita akan membahas tentang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam dunia yang terus berkembang, pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting untuk kesuksesan sebuah organisasi. Betul banget Cici, SDM itu adalah aset terbesar yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Makanya, pelatihan dan pengembangan yang tepat bisa membantu meningkatkan kinerja karyawan dan juga membawa perusahaan ke level yang lebih tinggi. Itu dia Cecil, banyak perusahaan yang sering bingung. Bagaimana cara menentukan pelatihan yang tepat? Apa saja sih yang perlu dipertimbangkan? Menurut kamu, apa faktor utama yang harus diperhatikan saat merancang pelatihan sumber daya manusia? Pertama-tama tentu saja kita harus memahami kebutuhan organisasi dan posisi-posisi yang ada di dalamnya. Misalnya kalau perusahaan sedang menghadapi tantangan digitalisasi, maka pelatihan tentang teknologi dan keterampilan digital akan sangat penting. Selain itu, pelatihan juga harus disesuaikan dengan kemampuan individu karyawan. Jangan sampai pelatihan yang diberikan tidak sesuai dengan level mereka. Setuju banget Cecil. Selain itu, pelatihan juga harus dilihat sebagai proses yang berkelanjutan, bukan hanya ada sekedar acara sekali jalan. Perusahaan perlu memantau hasil pelatihan dan memberikan feedback untuk pelatihan seberapa efektif pelatihan tersebut dalam meningkatkan kompetensi karyawan. Betul, dan ngomong-ngomong soal pengembangan SDM, sekarang banyak metode pelatihan yang bisa dipilih. Ada yang konvensional seperti pelatihan tatap muka, ada juga yang berbasis digital seperti e-learning. Dan menurut kamu mana yang lebih efektif, Cici? Kalau ditanya lebih efektif atau tidak, sebenarnya itu tergantung situasi dan tujuan penelitian itu sendiri, pelatihan itu sendiri. Kalau misalnya untuk pelatihan soft skills seperti komunikasi atau kepemimpinan, saya rasa pelatihan tatap muka masih sangat penting. Tapi kalau untuk hard skill seperti keterampilan teknis atau penggunaan software, e-learning bisa jadi solusi yang sangat efisien dan fleksibel. Setuju, karena sekarang banyak perusahaan yang mulai memanfaatkan platform digital untuk pelatihan intern. Terlebih lagi, e-learning memberikan kebebasan waktu dan tempat, sehingga karyawan bisa belajar kapan saja tanpa terganggu jadwal kerjanya. Tapi meski begitu, pengembangan sumber daya manusia gak hanya soal pelatihan teknis. Salah satu aspek penting lainnya adalah pengembangan karakter dan soft skills. Misalnya, kemampuan dalam bekerja, dalam tim, pengelolaan emosi, dan keterampilan dalam menghadapi konflik. Keren sekali, itu salah satu yang sering terlupakan. Padahal pengembangan karakter sangat berpengaruh terhadap kinerja tim. Karyawan yang memiliki kecerdasan emosional yang baik akan lebih mudah beradaptasi dan bekerja sama dalam tim. Betul Cecil, dan gak kalah penting, perusahaan juga harus menciptakan budaya yang mendukung pengembangan sumber daya manusia. Misalnya, dengan memberikan kesempatan untuk belajar secara terus-menerus, memberikan pelatihan yang relevan, serta mengapresiasi usaha dan pencapaian karyawan dalam proses tersebut. Wah, kalau budaya ini sudah terbentuk, perusahaan bisa memiliki tim yang lebih sosial dan inovatif. Saya rasa pengembangan SDM itu bukan hanya untuk karyawan, tapi juga untuk keberlanjutan perusahaan itu sendiri. Tepat sekali Cecil, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia itu adalah investasi jangka panjang. Mengembangkan potensi karyawannya, semakin besar peluang mereka untuk bertumbuh dan bersaing di pasar. Setuju sekali Cici. Jadi bagi teman-teman yang mendengarkan podcast ini, jangan ragu untuk mulai merencanakan program pelatihan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan di tempat kerja masing-masing. Ingat, pengembangan SDM itu adalah kunci menuju kesuksesan. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi buat kamu yang ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia di perusahaanmu. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa dan jangan lupa terus berkembang.